Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kode Pintar ID. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu Laravel dan fitur-fitur apa saja yang ada pada Laravel 11. Di video ini kita akan belajar tahapan instalasi dan konfigurasi Laravel 11. Yang pertama, kita harus tahu apa saja yang akan kita install di PC kita. Yang pertama itu adalah PHP. Di sini Laravel 11 minimal menggunakan PHP versi 8.2. Selanjutnya ada MySQL. Selanjutnya Composer, Node.js, dan Hair, lalu Visual Studio Code. Tahap awal, kita akan instalasi Hair. Baik, sekarang kita coba download untuk Hair-nya. Lalu kita pilih Laravel Hair. Setelah itu klik tombol download for Windows. Di sini saya menggunakan Windows. Lalu simpan. Setelah Hair-nya terdownload, lalu klik 2 kali, klik yes. Kita tunggu proses setup-nya. Selanjutnya finish. Untuk menjalankan Hair, kita bisa pilih start menu, lalu ketik Hair, lalu open. Setelah open, di sini ada muncul halaman Welcome to Hair. Selamat datang di Hair. Lalu klik tombol Let's Get Started. Di sini Laravel Hair otomatis mendownload versi PHP yang terbaru, di mana di sini Laravel menggunakan minimal PHP 8.2, dan di sini Hair akan mendownload PHP versi terbaru, yaitu PHP versi 8.3. Setelah selesai, di sini ada dua pilihan, ada Activate Hair Pro dan Keep for Now. Untuk Activate Hair Pro, kita harus membayar atau membeli lisensi Hair Pro-nya. Untuk sekarang kita pakai yang versi gratis saja. Klik tombol Skip for Now. Lalu di sini ada pilihan Setup Completed. Di sini kita akan pilih, kalau di sini saya biasanya menggunakan Automatically Launch Hair on System Startup. Jadi saat komputer kita hidup, dia otomatis menjalankan service dari Hair. Lalu setelah itu ada Launch Hair Minimize a System Tray Application. Jadi saat Hair sudah launching, saat sistem startup, otomatis Hair di-minimize dan ditampilkan di sini. Lalu kita checklist. Selanjutnya open the Hair dashboard. Di sini akan kelihatan service apa saja yang telah diinstalkan oleh Laravel Hair. Yang pertama itu ada Nginx. Nginx berfungsi sebagai web server untuk menjalankan Laravel nantinya. Selanjutnya ada PHP versi 8.3. Kita akan coba download NVM-nya. Di sini kita akan pilih NVM for Windows. Yang ini, NVM for Windows. Lalu kita akan download installernya. Di sini kita pilih Download Now. Selanjutnya di Asset, kita akan pilih yang executable-nya, yaitu NVM Setup.
lalu start download. Setelah terdownload, klik 2 kali nvm, lalu kita harus menyetujui license agreement-nya, lalu klik next. Selanjutnya next saja. Ini akan menginstal otomatis di app data di drive C. Selanjutnya next, install. Karena di sini saya sudah pernah terinstall sebelumnya versi Node-nya, nvm akan mengontrol versi ini. Klik yes, lalu finish. Untuk ceknya kita bisa menggunakan cmd dengan menekan tombol keyboard Windows R, lalu ketik cmd. Untuk tesnya kita bisa menggunakan nvm. Kita bisa ngetik nvm. Di sini ada cara menggunakan nvm. Jadi di sini kita bisa mengetikkan nvm list. Di sini karena saya telah menggunakan versi Node.js sebelumnya, yaitu versi 20. Jadi kita akan cek di website Node.js. Kita akan lihat versi terbaru dari Node.js-nya. Di sini terlihat Node.js yang terbaru, yaitu 2251. Kalau saran saya, kita menggunakan yang versi, jadi yang kita menggunakan LTS. Versi LTS, yaitu 2016.0. 2016.0. Jadi caranya kita bisa menggunakan perintah nvm install. Kita bisa menggunakan nvm install versi 20.16.0. Di sini nvm akan mendownload Node.js versi yang telah kita perintahkan tadi. Untuk menggunakan nvm yang telah selesai di download, kita bisa menggunakan perintah nvm use 20.16.0 untuk mencoba atau mentes apakah Node.js kita berhasil diinstal. Kita bisa menggunakan perintah node minv. Di sini akan muncul versi 20, Node.js versi 20. Selanjutnya kita cek npm-nya, npm minv. Di sini Node Package Manager yang digunakan oleh Node.js adalah versi 10. Oke. Selanjutnya kita akan instalasi Composer. Untuk mendownload Composer, kita bisa kunjungi webnya. Kita ketik Composer. Di sini kita pilih getcomposer.org. Lalu pilih tombol download. Selanjutnya kita bisa menggunakan Windows Installer. Di sini klik Composer Setup. Selanjutnya download. Setelah komposernya selesai di download, klik 2 kali Composer Setup-nya. Di sini ada pilihan Select Install Mode. Kita bisa menggunakan Install for all user. Selanjutnya ada Installation Option. Di sini kita skip Developer Mode, lalu klik tombol Next. Di tahap ini kita butuh konfigurasi untuk PHP. Jadi karena kita sudah instalasi versi PHP 8.3 di aplikasi Hair, kita bisa browse di drive C, user, lalu nama user kita. Di sini saya menggunakan nama user. Selanjutnya kita cari .config, lalu folder Hair.
selanjutnya folder bin, selanjutnya PHP 83, lalu PHP exe. Selanjutnya next. Di sini kita akan checklist add this PHP to your path. Lalu next, lalu install, next, selanjutnya install. Lalu ada informasi terakhir, kita akan klik tombol next, lalu finish. Untuk mentest Composer, kita bisa menggunakan perintah composer min-v. Di sini terlihat versi Composer yang diinstal adalah versi 2.7.7 karena ini versi Composer yang terbaru. Selanjutnya yang terakhir kita akan install Visual Studio Code, yaitu kode editornya punya Microsoft. Lalu kita download Visual Studio Code-nya. Di sini kita bisa klik tombol download for Windows. Lalu klik start download. Setelah selesai download, kita klik 2 kali VS Code User Setup. Selanjutnya ada License Agreement. Kita pilih I accept the agreement. Lalu klik tombol Next. Selanjutnya Next. Lalu Next. Di sini kita bisa create a desktop icon untuk memudahkan kita membuka aplikasi Visual Studio Code-nya. Selanjutnya di sini ada pilihan Add Open with Code. Kita butuh karena kita akan bisa shortcut ke Visual Studio Code-nya dengan mengklik kanan folder dari project kita. Selanjutnya ada Add Open with Code untuk konteks menu. Selanjutnya Next, lalu Install. Selanjutnya finish, ini kita launch Video Studio Code-nya. Lalu finish. Setelah Visual Studio Code berhasil kita instalkan, kita butuh beberapa ekstensi untuk mempermudah kita dalam melakukan coding di Visual Studio Code. Yang pertama itu PHP Intelligence, yaitu ekstensi server untuk pengembangan PHP seperti autocomplete untuk menggunakan script-script pada PHP dan analisis kode apabila terjadi error atau kode yang kita ketikkan salah. Selanjutnya ada PHP Namespace Resolver, yaitu alat untuk mengelola dan menyelesaikan namespace PHP dengan efisien. Jadi, berfungsi untuk mengatur penggunaan kelas agar lebih mudah. Selanjutnya ada Laravel Snippet. Laravel Snippet adalah ekstensi yang menyediakan snippet khusus untuk pengembangan Laravel. Jadi, fungsi snippet ini bisa mempercepat penulisan kode dan memungkinkan kita melakukan penyisipan pola dan struktur kode yang digunakan di Laravel. Selanjutnya ada Laravel Blade Snippet. Laravel Blade Snippet sebenarnya mirip dengan Laravel Snippet, tetapi ekstensi ini dikhususkan untuk templating engine yang dimiliki oleh Laravel, yaitu Blade. Selanjutnya ada Laravel Blade Formatter. Di sini fungsinya adalah untuk memformat file template Blade agar kode yang kita ketikkan rapi dan konsisten dan mudah dibaca. Selanjutnya ada Laravel Blade Spacer. Jadi Laravel Blade Spacer adalah ekstensi yang secara otomatis
menambahkan spasi di sekitar delimiter directive blade, di mana delimiter itu seperti tanda kurung kurawal buka dan tutup. Selanjutnya ada Laravel Extra Intelligence. Tidak jauh beda dengan PHP Intelligence. Jadi Laravel Extra Intelligence ini meningkatkan pengalaman kita dalam melakukan pengkodean di Laravel. Jadi seperti autocomplete-nya punya Laravel. Yang terakhir adalah Laravel GoToView. Laravel GoToView adalah alat yang memungkinkan kita untuk cepat atau menavigasi antara controller Laravel ke file view yang ada pada Laravel. Sekarang kita akan mencoba instalasi dari VS Code Extension ini. Yang pertama kita akan instalasi PHP Intelligence. Jadi di sidebar Visual Studio Code kita bisa klik atau ketikkan VS Code. Kita bisa ketikkan PHP Intelligence. Di sini untuk autornya Ben Meuburn yang telah di-download 12 juta kali. Untuk selanjutnya kita klik tombol install. Selanjutnya yang kedua kita akan instalasi PHP namespace resolver. Jadi di sini autornya Mehdi Hasan. Lalu klik install. Selanjutnya kita akan install yang ketiga yaitu Laravel Snippet. Di sini kita pilih yang autornya Winnie Lin. Lalu klik install. Selanjutnya yang keempat, Laravel Blade Snippet. Di sini autornya Winnie Lin. Lalu klik install. Yang kelima, kita butuh Laravel Blade Formatter. Di sini autornya Suhei Hayashibara. Lalu klik install. Selanjutnya yang keenam yaitu Laravel Blade Spacer. Di sini untuk autornya yaitu Austin Cameron. Lalu klik install. Yang ketujuh, kita akan menginstal Laravel Extra Intelligence. Di sini autornya adalah Amir. Dan yang terakhir yaitu Laravel GoToView. Di sini autornya Coding You. Lalu klik install. Oke, jadi sekarang untuk tahap terakhir kita sudah install VS Code Extension yang akan memudahkan kita dalam menggunakan Laravel. Jadi yang terakhir kita akan install Laravel. Jadi untuk instalasi Laravel kita bisa buka websitenya di laravel.com.
lalu klik Documentation. Di sini ada tutorial instalasinya. Kita pilih yang di bagian Creating a Laravel Project. Di sini sebenarnya ada dua cara untuk proses instalasi dari Laravel. Ada yang menggunakan Composer, Create Project, lalu Laravel/Laravel, dan diikuti dengan nama projectnya. Selanjutnya ada cara yang kedua, yaitu menggunakan Composer Global Require Laravel Installer. Jadi ini fungsinya sebagai installer yang otomatis saat proses membuat project baru, kita melakukan atau menginput perintah Laravel new diikuti dengan nama project. Jadi di sini saya lebih menyukai menggunakan Laravel Installer. Sekarang kita coba Composer Global Require Laravel Installer. Kita buka command prompt yang tadi. Kita paste, lalu enter. Di sini Composer otomatis menginstalkan installer dari Laravel. Oke, sekarang Laravel installernya telah berhasil kita install. Untuk mencoba Laravel installer, kita bisa pilih di mana project yang akan kita buat ditaruh. Sekarang kita akan coba proses instalasi project baru kita dengan perintah Laravel new. Di sini kita coba nama projectnya Laravel 11. Lalu kita enter. Di sini ada pilihan Would you like to install a starter kit? Karena kita baru menggunakan Laravel 11, kita pilih saja none. Di sini ada dua pilihan untuk testing. Kita pilih yang default saja, ketik 1. Selanjutnya ada pertanyaan, yaitu Would you like to initialize a Git repository? Untuk saat sekarang kita belum menggunakan Git. Kita pilih no. Di sini Laravel installernya otomatis mengambil versi Laravel 11.1.4. Kita tunggu proses instalasinya. Oke, yang terakhir ada pilihan menggunakan database. Sebenarnya Laravel 11 secara default menggunakan database SQLite agar kita tidak repot untuk menggunakan database yang lainnya seperti MySQL, MariaDB, atau PostgreSQL atau SQL Server. Sekarang kita pilih saja SQLite, langsung enter. Kita pilih project Laravel 11, lalu kita ketikkan perintah kode titik. Oke, di sini sudah terlihat folder dari Laravel 11. Di video berikutnya, kita akan membahas struktur folder dari Laravel 11. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share dengan teman Anda. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan tutorial menarik lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.